kita mau jalan-jalan. Halo guys, aku juga mau jalan-jalan. Tapi kita lagi makan. Tapi kita gak tahu kemana. Oh, kita ke pantai guys, aku tahu. Tunggu kita sampai di sana ya. Oke. Seperti biasa, setiap kali mau liburan, agenda wajib keluarga kami adalah surprise. Anak-anak sampai detik ini benar-benar enggak tahu kita mau kemana. Sepanjang jalan mereka cuma bisa tebak-tebakan. Padahal kali ini kita mau ngajak mereka main air ke pantai yang vibes-nya itu slow living banget, yaitu Batu Karas. Tapi sebelum sampai sana, kita bakal lewat dan mampir dulu ke Pangandaran. Penasaran nggak sama reaksi mereka pas sampai di sana nanti? Simak terus videonya ya. Nah, perjalanan dari Jakarta menuju Pangandaran ini memakan waktu sekitar 7-8 jam berkendara. Rute standar yang kita ambil itu lewat tol Purbalenyi, keluar di Cilenyi, lalu lanjut menyusuri jalur selatan lewat Nagrek, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, sampai akhirnya ke Pangandaran. Buat yang mau road trip panjang bareng anak-anak kayak gini, kuncinya cuma satu, manajemen amunisi, mainan favorit, buku menggambar anak, dan pastinya cemilan yang nggak boleh putus. Kalau perut aman, suasana di baris belakang dijamin kondusif. 5, mandi, sholat subuh, jam 6 berangkat ke lokasi. Tidur? Enggak. Kita akan melintasi gerbang tol Cilenyi 2. Begitu lepas dari gerbang tol ini, kita langsung disambut sama pemandangan gunung yang seger banget. Suasananya bikin mata fresh lagi setelah perjalanan tol dari Jakarta. Begitu keluar dari gerbang tol Cilenyi 1, dari sini perjalanan sebenarnya baru aja dimulai. Ini adalah titik transisi dari jalur tol menuju jalan raya utama lintas selatan Jawa Barat. Keluar tol Cilenyi, kita bakal mengarah ke Ranca Ekek dan Nagrek. Buat yang sering mudik atau jalan-jalan ke arah timur Jawa Barat, pasti udah nggak asing lagi sama rute ini. Jalur Ranca Ekek ini bisa dibilang pintu gerbang masuk ke rute non-tol lintas selatan Jawa Barat. Begitu lepas dari tol, suasananya langsung beda banget. Lalu lintasnya mulai padat, bercampur sama aktivitas warga lokal, angkot, dan lalu lalang kendaraan logistik. Justru disinilah keseruan road trip dimulai. Kita udah nggak cuma ngelihat pagar pembatas tol, tapi mulai menyusuri kehidupan lokal sepanjang jalan menuju Nagrek. Halo guys, kita masih di tengah jalan. Aku dapat ke baju dan baju bagus, nggak terlalu bagus tapi dan celana yang pink. Aku nggak tahu, kasih tahu lah guys. Aku masih di tengah jalan nih, jalannya berkelok-kelok. Belum tahu. Kita masih belum tahu karena aku belum dikasih tahu. Sampai saat ini anak-anak masih asik sama tebak-tebakan mereka, tapi justru momen tebak-tebakan dan ngobrol random di sepanjang jalan berkelok gini yang bikin road trip keluarga terasa hangat. Oke, nanti kita lihat ya, kita mau kemana. Tunggu kita ya sampai di tempatnya. Asiknya lagi, jalur Nagrek ini statusnya jalan nasional, jadi kondisi aspalnya mulus dan halus banget. Jalannya memang naik turun membelah bukit, tapi karena jalurnya lebar dan smooth, kita bisa berkendara dengan nyaman, sambil dimanjakan pemandangan hamparan sawah yang hijau di kanan kiri jalan. Sekitar jam 5 sore, kita memasuki wilayah Ciamis. Suasana jalannya kerasa lebih tenang dan adem. Kelihatan banget dari kawasan alun-alun Ciamis yang asri ini. Kota yang terkenal dengan julukan Kota Manis ini punya kontur jalan yang relatif datar dan rindang banget. Ciamis ini jadi salah satu penanda penting karena sebentar lagi kita bakal melewati Kota Banjar sebelum akhirnya bablas menuju pesisir selatan Jawa Barat.
Memasuki waktu maghrib, kita sempat berhenti sebentar untuk istirahat dan sholat. Setelah itu, perjalanan lanjut lagi dan tepat di perbatasan, kita disambut sama gerbang selamat datang Kota Banjar. Dengan melintasi jembatan di tengah suasana malam yang mulai gelap, Kota Banjar ini jadi titik terakhir kita sebelum benar-benar lepas ke arah selatan. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang sekitar 8 jam dari Jakarta, pukul 8 malam kita resmi memasuki wilayah Pangandaran. Penandanya makin jelas pas kita ngelewatin Tugu Ikan Marlin, ikon kebanggaan Pangandaran. Sampai di gerbang masuk utama Pangandaran, kita harus bayar biaya retribusi wisata. Tarif retribusi di sini dihitungnya per orang, yaitu Rp20.000 per tiket, plus nanti ada tambahan biaya parkir mobil. Cukup terjangkau ya, apalagi tiketnya ini berlaku sampai 3 hari. Jadi kalau mau keluar masuk kawasan wisata selama liburan, nggak perlu bayar retribusi lagi. 8.16 sampai di Hotel Arnawa. Akhirnya, kita sampai juga di lokasi menginap kita malam ini, yaitu Hotel Arnawa. Ini adalah salah satu hotel pertama yang berdiri di Pangandaran, jadi lokasinya terbilang legendaris dan strategis banget. Ini ruangan kita. Karena besok kita bakal lanjutin perjalanan ke Batu Karas, di sini kita cuma stay selama 1 malam aja buat recharge energi. Kita dapat kamar tipe eksekutif view pool dengan harga 800 ribuan aja. Harganya udah include sarapan dan dapat 2 queen bed. Jadi lega banget buat berempat. View kolam renangnya dari kamar juga bagus banget, walaupun malam tapi tetap estetik karena kena pendar lampu. Kamarnya juga bersih banget, jujur bikin makin nyaman buat istirahat malam ini. Lumayan banget buat selonjoran dan istirahat total setelah menempuh perjalanan 8 jam dari Jakarta. 9.13 kita makan di sini. Setelah beres-beres, kita memutuskan keluar hotel buat cari makan malam. Kita pilih mampir ke salah satu rumah makan seafood yang lokasinya deket banget dari Arnawa, persis di seberang bibir pantai. Rasanya ke Pangandaran emang kurang pas kalau belum seafoodan. Lobster Bu Susi. Karena sampainya udah kemalaman dan banyak tempat yang mulai pada tutup, akhirnya kita pilih tempat makan ini secara random. Tapi ternyata keputusannya nggak salah, tempatnya lumayan luas, bersih, dan cukup adem. Kita mau ini, nasi masakan, jadi minuman deh. Apa ya? Kita mau pilih yang apa ya? Oh, kelapanya seger banget. Ibu suka. Manis banget gak kelapanya? Masa nggak pakai? Enak banget, seger. Dagingnya bagus banget. Enak kan manis? Oh nggak enak sih, padahal enak kok, manis banget loh. Sibuk macin. Di dalam mana ada? Karena pelanggannya cuma tinggal kita doang, makanannya datang dalam waktu sekitar 15 menitan, jadi tergolong cepat. Kita hanya pesan beberapa menu aja, ada ikan kakap bakar ukuran sedang, cah kangkung, dan 1 kilo udang bakar. Soalnya Abah dan Imam suka banget sama udang, jadi yang 1 kilo udang ini udah pasti bakal habis sama mereka. Selamat menikmati. Selamat makan.
Ini di kepala. Wow. Kali. Wah, mantap banget. Wih. Ya. Mantap. Untuk menu tadi, total bilnya Rp332.000. Termasuk murah ya, dan rasa makanannya juga enak. Dibuka aja dulu, Mbak. Pas kita mau balik ke hotel, ternyata di luar hujan deres banget. Semoga besok harinya cerah ya, biar kita bisa lanjut eksplor Pangandaran dan melanjutkan perjalanan ke Batu Karas. Bismillah, kalau abang tangannya tarik di atas nanti didonatin Papi Nathan. Hai guys. Hai guys. Hari ini sudah selesai. Ternyata hari ini kita ke Pangandaran dan capek sekali. Dan aku juga capek sekali. Tadi di perjalanan selama 11 jam. Bye-bye. Dan lama sekali. Oke, see you tomorrow. See you. Ketemu besok. Bye bye. Bye-bye, ketemu besok ya.